Dalam mengatur waktunya seorang fitrop, tadi sudah disampaikan bahwa saya akan sangat berpikir juga suami pengen menikmati juga waktu, nggak kerja melulu gitu ya. Kapan saya mau pengen liburan ya liburan aja. Ketika seorang fitrop dihadapkan pada dua pilihan, harus dilakukan di waktu yang sama apa yang akan dipilih oleh seorang fitrop. Misalnya, suami mengajak fitrop untuk mendampingi ke suatu acara, dan ini acara penting suami. Satunya lagi adalah diminta untuk terlibat di dalam suatu acara yang mengajak ini adalah orang yang betul-betul berjasa dalam kehidupannya fitrop, dalam karirnya fitrop. Apa yang akan fitrop lakukan? Memilih yang mana? Susah ya, kalau dulu sih prioritasnya kan pasti tetap diri sendiri lah gitu. Cuma kalau sekarang sih kayaknya biar gimana pun kan udah bareng, jadi pasti kita ngikut suami gitu. Akan menjadi pilihan. Dan alasannya pasti, aduh nggak enak nih aku sama suamiku soalnya gitu ya. Iya. Paling enak ya kalau udah punya suami itu bempernya suami ya. Bener. Nggak bisa, aku syutingnya nggak bisa malam-malam banget, nggak enak sama suami aku. Padahal nyampe rumah, wah aku bisa tidur. Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dalam hidup selalu ada pilihan, tentu. Pilihan itu semuanya tergantung pada prioritas yang mungkin. Ketika seseorang pilihannya jelas memaksa sesuatu yang pasti, yang jauh lebih baik, tentu itu yang diprioritaskan. Misalnya kita syuting apa jam sholat, itu tentu kita akan sholat dulu dilanjutkan syuting. Ya. Karena mali dunyaka ka anaka ta isu abada wa mali dunyaka wa mali akhiraka ta anaka tamutu qada. Urusan akhirat itu nggak bisa ditunda karena kemungkinan mati itu bisa besok pagi. Kapan aja. Iya. Tapi kalau urusan dunia mau duha dulu. Nanti masih ada waktunya. Iya. Tadi kan kata Pak Ustadz saya mau langsung praktek. Prioritas masalahnya kan satu, duha itu sunnah tapi ini kewajiban. Tetapi ketika itu harus bagaimana kepentingan suami dengan kepentingan, maka dihitung sama dengan ketika kita memilih apakah ini jadi pasangan saya atau tidak misalnya. Prioritasnya apa? Satu, khairul fiddini, harus baik secara agama dulu. Kedua, agama cukup tapi juga dunianya. Soleh, rajin sholat tapi nggak punya uang ya jangan. Itu. Soleh punya uang tetapi akibatnya pelit atau akibat yang muncul. Ini dapat suami soleh, kemudian dia kaya raya tapi tinggalnya di jalur Gaza. Lah itu akibatnya nggak baik. Akibatnya nggak baik. Nah, prioritas hidup ini menjadi penting, maka agama mengajarkan kita bagaimana prioritasnya pada Allah, Rasul, jihad, fisabilillah dan dunia itu karena apa? Sesuatu yang menyangkut kaitannya dengan aturan Allah itu yang dipegang dulu. Ya. Yang kedua adalah bagaimana ajaran Rasulullah dan yang ketiga adalah cinta-cinta kita pada dunia. Boleh sebagai closing, kecintaan seseorang itu dalam surat At-Taubah ayat 24, orang itu boleh mencintai apa saja tetapi dalam koridor di mana Allah. Misalnya, cinta pada suami boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kecintaan suami sampai melupakan sholatnya, melupakan ibadahnya, keliru. Cinta suami supaya cinta suami lebih bagus, diajak sholat bareng. At-Taubah ayat maaf. Ayat 24. Di situ dikatakan kul ingkana abaukum wa abnakum wa ikhwanukum. Jadi semuanya itu menjadi prioritas kecintaan kita. Oke. Cinta kepada Allah bukan berarti terus suami ditinggalkan. Suami tetap dicintai tapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Fasik itu orang yang rusak agamanya. Siapa? Yang menundukkan Allah, meninggalkan Allah untuk dunia. Artinya jangan sampai, mohon maaf, kita hanya ke dalam bahasa sederhana, kamu itu dapat uang berapa sih sampai meninggalkan sholat? Itulah misalnya. Ya. Kamu itu suamimu sehebat apapun, kamu meninggalkan agama. Suamimu itu seminggu nggak mandi juga bau. Ya. Istrimu itu juga kalau diem terus juga bau, ngaku sendiri tadi baru saja di sini. Iya, jadi
Syukur kalau ini. Mudah-mudahan segera kembali ke jalan yang baik. Ya. Saya kembalikan dulu lah biar pas itu Oke, semuanya. Ya, berarti intinya, ya. jangan kita harus memiliki prioritas. Prioritas, Apabila itu sedang beribadah jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Beribadah. karena itu Kalau kita punya niat baik juga jangan ditunda-tunda. beramal ya. baik jangan ditunda-tunda. Ya. Baik. Dan saya tidak akan menunda-nunda kesempatan yang Mice untuk menyampaikan apa yang sudah dihasilkan Ya. oleh Mice. Dan jangan heran kalau gambarnya Pitrop jadi jelek di situ. Bukan gambar kita. Berbuat baik Kita. yang ditunda-tunda, Pak Ustadz sekarang. Jadi apa ya, budaya keterlambatan di Guru Cerita Hati itu sangat ini ya. Iya. Sangat. Nggak boleh makanya ayo kita harus Jadi mengelola kalau ada yang terbaik. satu personil yang telat harus traktir hukumannya. Nah, ada Hukumannya kapal traktir. penebus dosa. Traktir. Jadi kalau salah satu kru di Ah. antara kita, Mica, Akbar, Teteh itu ya ada yang telat, maka traktir. Dan untuk semua Untuk semua. timnya Cerita Hati. Ih, luar Dan biasa. korban Enak pertama Kalau saya. cuma Korban pertama. cuma berapa menit kan gorengan atau es podang Iya. kalau Enak berjam-jam. aja gorengan, saya aja dulu 50 orang. Itu dan di samping itu kalau kita dapat rezeki kita harus berbagi untuk semua timnya Cerita Hati juga. Pak Ustadz beliin apa waktu itu? Oh. Ada deh. Pokoknya Gantian nanti mau mikir. senilai 4 episode. Pokoknya senilai Ih, sombong banget. Iya karena 50. Satu Yang- episode 50.000, berarti Enggak, 200.000. bukan. Iria, 50. Iria. saya mudah-mudahan tidak ada episode lagi yang ada bintang tamunya ini. Ya. Silakan Mas Mice. Nah, untuk manajemen waktu ya, Ya. menghitung waktu kita suka salah ngitung. Oh betul. Iya. PD gitu ya. Di Jakarta udah berapa ya? Setengah kilo lah, Mas, 15 udah nyampe meter. mana nih, Mas? 15 menit lagi. Oke, sampainya di mana Mas? Nah, padahal depan mall itu macetnya kayak apa? Cuma 500 meter kadang bisa sejam sendiri. Betul. Kadang belum berangkat tuh udah ngomong OTW nih. Iya, kadang OTW. gitu. Betul ya. Padahal masih di dalam rumah ya. Masih dalam rumah mandinya belum. Ya Sampai- OTW ke Wastafel. Ya, belum nyampe parkir, nyari parkiran bisa Betul, 15 menit, 30 betul. menit sendiri. Betul. Turun, eskalator, naik lift ke lantai itu nggak dihitung. Iya. Saya pernah kayak gitu juga. Belum nyampe, nih. Udah nyampe parkiran. Baru dia ke parkiran. Mana ada di sebelah kanan lihat. Padahal masih di jalan. Ya, Sudah pokoknya saatnya OTW diganti on time. Ya. betul, on time, Oh. OTM. Ya. On time. On time. Ya. Artinya apapun yang kita lakukan, keterlambatan apapun yang sudah kita kerjakan akan berdampak tidak baik dan berdampak tidak nyaman buat orang lain yang bekerja sama dengan kita. Yuk, mari kita mulai menentukan prioritas kita, mengatur waktu kita dengan baik sehingga kita menjadi orang-orang yang tepat waktu dan disiplin waktu, disiplin terhadap komitmen kita sehingga semua orang yang bekerja sama dengan kita menjadi nyaman berada dengan kita. Amin. Terima kasih Fitrop atas inspirasinya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.